Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kita kali ini kita akan belajar soal-soal tipe TKA Matematika SMA MA. Dan ini adalah soal lanjutan dari sebelumnya, paket 2. Di sini ada soal nomor 13. Seorang anak diminta mengisi kelereng pada 5 kotak yang diberi label A, B, C, D, dan E mengikuti aturan barisan geometri. Jika kotak B diisi dengan kelereng sebanyak 12 butir dan kotak E diisi dengan sebanyak 96 butir, jumlah seluruh kelereng yang diisikan ke dalam 5 kotak tersebut adalah berapa butir? Nah, ini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini? Oke, langsung saja. Berarti yang pertama kita tulis dulu ya, yang diketahui adalah U2 dan U5 karena B itu urutan kedua dan E itu adalah urutan ke-5. Lalu kemudian setelah ini kita cari rasionya dulu. Caranya adalah membandingkan antara U2 dan U5. Jadi U2 dibagi U5 sama dengan 12 dibagi 96. Lalu kita masukkan rumus U2 dan U5. Jadi AR dibagi AR pangkat 4 sama dengan 12/96. Setelah ini kita eliminasi A dan sederhanakan R. Dan juga kita sederhanakan 12 dengan 96. Jadi A nya hilang, lalu R yang di atas hilang, yang R di bawah menjadi pangkat 3 sama dengan 1/8. Dari sini kita mendapati nilai rasionya adalah 2. Terus kemudian setelah ini kita substitusikan nilai R ke persamaan U2 untuk mencari nilai A. Jadi AR sama dengan 12, maka A kali R nya dimasukkan yaitu 2 sama dengan 12. Jadi A sama dengan 6 karena 12 dibagi 2. Terus kemudian kita baru mencari jumlah seluruh kelereng. Nah, karena R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita masukkan nilai A dan nilai R-nya, maka S5 sama dengan 6 kali 32 dikurangi 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 186. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Suatu barisan geometri 40, 200, 1000 dan seterusnya. Maka rumus jumlah n suku pertama sama dengan, ada 5 pilihan jawaban, mana yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini. Oke, langsung saja. Kita tulis yang diketahui adalah U1 dan U2 ya, yaitu 40 dan 200. Lalu kemudian setelah ini kita cari rasionya, kita bandingkan suku 1 dan suku 2. U1 per U2 sama dengan 40/200. Setelah ini kita masukkan rumus sukunya, yaitu A per AR sama dengan 40 dibagi 200. Kita eliminasi A-nya dan sederhanakan 40 dengan 200. Maka ketemu 1/R sama dengan 1/5. Dari sini kita memperoleh nilai R-nya adalah 5. Setelah itu, ya, langkah kita adalah kita mencari nilai Sn. Ya, caranya substitusikan A dan R. Jadi Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1/R-1. Maka kita masukkan rumusnya, A nya 40, R nya adalah 5, N nya tetap N ya. Nah, Sn sama dengan 40 dikali 5 pangkat N-1/4. Kemudian 40 sama 4 nya kita coret saja. Kita sederhanakan menjadi 10 kali 5 pangkat N-1. 10-nya kita ubah menjadi 2 kali 5. Setelah itu 5-nya kita masukkan ke dalam kurung. Maka 2 kali 5 kali 5 pangkat N-5. Dengan menggunakan sifat eksponen,
maka menjadi 2 kali 5 pangkat N plus 1 dikurangi 5. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah yang C. Kita lanjutkan soal 15. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 2 dan min 13. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, nah di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini. Kita tulis dulu yang diketahui adalah U3 dan U8. Lalu setelah ini kita cari rumus masing-masing suku. Kita menemukan A plus 2B sama dengan 2. Ini jadi persamaan 1. Lalu untuk yang U8 menjadi A plus 7B sama dengan min 13. Ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi nilai A-nya. Maka kita akan memperoleh min 5B sama dengan min 15. Setelah ini kita cari nilai B-nya adalah min 3. Setelah B-nya ketemu, langkah selanjutnya adalah substitusikan B ke persamaan 1. Jadi A ditambah 2B sama dengan 3. B-nya kita masukkan min 3, maka A plus min 6 sama dengan 2. Jadi A sama dengan 8. Kalau A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, langkah selanjutnya adalah kita tentukan jumlah 20 suku pertama. Jadi S20 sama dengan 20 per 2 kali 2 kali 8 ditambah 19 min 3. Maka 10 kali 16 dikurangi 57. S20 sama dengan 10 kali min 41. Hasilnya adalah min 410. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah yang D. Selanjutnya kita bahas soal nomor 16. Seutas tali dipotong-potong menjadi 6 bagian. Dengan panjang potong-potong tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 10 cm dan terpanjang 320 cm, panjang tali sebelum dipotong sama dengan. Nah, dari sini berarti kita lihat kalau yang terpendek itu berarti U1 dan yang terpanjang itu berarti U6. Setelah ini kita cari rasionya, kita bandingkan antara suku 1 dan suku ke-6. A dibagi AR pangkat 5 sama dengan 10 dibagi 320. Setelah ini kita eliminasi A, lalu kita sederhanakan 10 dan 320. Maka ketemu 1 per R pangkat 5 sama dengan 1 per 32. Jadi nilai R-nya adalah 2. Kalau sudah menemukan nilai R-nya, kita substitusikan A dan R ke Sn. Pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. S6 sama dengan 10 kali 2 pangkat 6 min 1 dibagi 2 min 1. Maka ketemu 10 dikali 64 min 1 per 1. Jadi 10 kali 63 hasilnya adalah 630. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah yang D. Selanjutnya ada soal nomor 17. Ada 5 bersaudara yang umurnya membentuk deret aritmatika. Jika yang termuda berumur 20 tahun dan yang tertua berumur 32 tahun, jumlah umur mereka adalah, nah berarti kita tahu U1 adalah 20 dan U5 adalah 32. U1-nya adalah A sama dengan 2, sedangkan U5-nya itu A plus 4B sama dengan 32. Setelah ini ya substitusikan 1 persamaan 1 maksudnya ke persamaan 2, maka A ditambah 4B sama dengan 32, 20 ditambah 4B sama dengan 32, 4B sama dengan 12, dan nilai B-nya adalah 3. Kalau sudah ketemu nilai B-nya, kita substitusikan A dan B ke Sn-nya.
Pakai rumus N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan saja 5 per 2 kali 2 kali 20 ditambah 4 kali 3. Jadi 5 per 2 kali 40 ditambah 12. Maka 5 per 2 dikali 52. Hasilnya adalah 130. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 adalah yang D. Kita masuk ke soal nomor 18. Diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku dengan rasio 1 per 2 dan suatu barisan aritmatika yang terdiri dari 3 suku dengan beda B. Jumlah semua suku barisan geometri tersebut dan jumlah semua suku barisan aritmatika tersebut masing-masing bernilai 1. Jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan suku ketiga barisan aritmatika, maka nilai B adalah, nah, pertama kita tahu bahwa suku barisan geometri itu kan rumusnya AR pangkat 2, AR pangkat 3. Sedangkan untuk barisan aritmatika itu kan berarti A plus B, A plus 2B. Nah, kita fokus ke geometrinya dulu. Karena rasio setengah, maka barisan geometri tersebut menjadi A kali A kali setengah, A kali 1 per 2 dipangkatkan 2, A kali 1 per 2 pangkat 3. Nah, terus karena jumlah 4 suku barisan geometri sama dengan 1, maka yaudah nih kita tambahkan ke 4 sukunya sama dengan 1. Setelah itu maka kita hitung ya, ketemunya adalah 15 per 8, A sama dengan 1. Nah, nilai A-nya adalah 8 per 15. Setelah itu kita lihat jumlah 3 suku barisan aritmatika sama dengan 1. Maka ya kita jumlahkan saja barisan aritmatikanya sama dengan 1. Jadi 3A ditambah 3B sama dengan 1. 3-nya dikeluarkan ya, 3 kali A plus B sama dengan 1. Maka A ditambah B sama dengan 1/3 dan nilai A-nya adalah 1/3 dikurangi B. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita lihat keterangan berikutnya. Karena suku pertama barisan geometri sama dengan suku ketiga barisan aritmatika, maka ya kita masukkan saja 8 per 15 sama dengan A plus 2B. A-nya kan dari aritmatika, 1/3 dikurangi B. Kita masukkan saja. Min B ditambah 2B hasilnya adalah B. Berarti kita bisa mencari nilai B-nya adalah 8 per 15 dikurangi 1. Kita samakan penyebutnya menjadi per 15. Setelah itu kita hitung B sama dengan 3 per 15. Atau kita sederhanakan B sama dengan 1 per 5. Jadi bedanya adalah 1 per 5. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal latihan untuk TKA Matematika. Semoga kamu bisa mengikuti TKA Matematika dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.